Acara selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan pertama, Ketua Cabang Tilawati Lombok kepada Ustadz Saifuddin, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan guru kami Kabid Tahfiz Nurul Falah Surabaya, Al-Mukarram Al-Ustadz Zamzami Al-Hafiz. Beliau diutus oleh Direktur Tilawati Pusat untuk menghadiri wisuda kedua TPQ Ummatul Ikhlas pada hari ini. Ini adalah satu-satunya guru tahfiz pusat yang pertama kali datang di Lombok ini untuk menghadiri undangan dari Ummatul Ikhlas. Termasuk kami yang dari cabang pun baru pertama kali bertemu sama beliau langsung, yang sebelumnya hanya melalui online. Selamat datang Ustadz. Ini keadaan kami di Lombok dan beginilah bentuk cabang Lombok. Namun ini tempatnya kita numpang di tempat ini. Kebetulan masjid ini Masjid Kolbun Salim yang didirikan sejak tahun 2015, namun Ummatul Ikhlas lah yang menjadi pemecah telurnya. Baru pertama kali diadakan wisuda Al-Quran di masjid ini. Jadi dari Bapak Profesor Dr. Yoga kemarin kami menelpon, silakan Pak Komdan lanjutkan, asalkan syiarnya Islam kita dukung. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini wisuda Khatmil Quran kedua TPQ Ummatul Ikhlas dapat kita laksanakan dengan tertib, alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati Bapak Kabid Or Pemda Lombok Barat, Bapak Ustadz Haji Supardi MKes. Yang kami hormati Bapak Haji Alwi berserta Ibu. Yang kami hormati dan banggakan kepada Ibu Bapak Wali Santri yang pada kesempatan pagi hari ini anaknya terpilih untuk hadir di panggung kehormatan melaksanakan wisuda. Kemudian para bapak-bapak tamu undangan, para ustadz ustadzah, para guru-guru kami metode tilawati, para pengurus cabang, para tim dari kameramen, Bapak Ranu, Masya Allah beliau masih setia menemani kita walaupun tadi malam sampai jam 12 belum pulang beliau. Jadi dengan kesederhanaan yang kami sudah punya, Bapak Ranu, terima kasih telah membersamai kami di metode tilawati. Dan adik-adik kami semua yang berjumlah 7 orang, Masya Allah luar biasa. Ini adalah aset-aset negara, aset-aset orang Islam
yang kedepannya akan menjadi penerus-penerus pecinta dan pengamal Al-Quran. Untuk itu kita aplaus dan tepuk tangan buat anak-anak kita semua. Terima kasih. Kemudian saya cukup terasa terenyuh tadi ketika Anda Ahmad Gopur ya? Ahmad Gopur Ramdhani, nggak salah itu namanya tadi yang kami terima dari panitia, membaca doa. Orang tuanya Ustadz Ananda Gopur siapa? Ibu. Sama bapak nggih? Kira-kira bapak dengan seusia sekarang bisa nggak membaca doa khotmil Quran tanpa salah seperti Ananda Gopur tadi? Belum bisa. Ananda sekarang ini masih usia dini, masih SD, begitu lancar. Artinya dari sejak dini ini Ananda belajar Al-Quran di Metode Tilawati yang dimotori oleh Kabid Diklat kami sekaligus sebagai pembina di TPQ Umatul Ikhlas, bekerja keras. Tidak mudah para ibu bapak semua untuk melahirkan anak-anak yang bisa lancar baca Al-Quran, tidak mudah dan penuh pemikiran, penuh teori-teori guru sehingga anak-anak bisa fasih dalam membaca Al-Quran. Kadang-kadang guru itu malam nggak tidur karena tadi mengajarkan anak-anak itu tidak lancar. Anak-anak pulang dari ngaji tidur, orang tua pulang dari anaknya menjemput anak-anak mengaji tidur, guru masih rapat, masih evaluasi, sehingga memperjuangkan Al-Quran ini tidak sesederhana yang kita lihat di depan, tetapi prosesnya lama dan ini membutuhkan pemikiran-pemikiran yang betul-betul menguras tenaga dan waktu. Namun alhamdulillah kami bangga dengan TPQ Umatul Ikhlas. Pada kesempatan siang hari ini beliau dapat menunjukkan kualitas dari hasil mengajar beliau. Namun sebentar lagi ada kualitas-kualitas yang akan kita coba kepada anak-anak kita pada periode-periode berikutnya. Tak lupa kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang selalu istiqomah membasahi kedua bibir kita ini untuk selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada akhirnya nanti kita semua yang hadir beserta keluarga kita dan anak-anak kita kelak di yaumul kiamah kita akan memperoleh dua buah syafaat, yaitu syafaat dari Al-Quran dan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Para ibu bapak rahimakumullah, ketika kita ingin minum, tentunya air yang kita pilih yang jernih, yang higienis, tujuannya supaya badan kita sehat, betul. Lalu pertanyaan kami, bagaimana dengan nutrisi yang akan kita berikan kepada roh yang ada pada diri kita, yang kita selalu minta supaya selamat di dunia dan masuk surga? Apakah kita juga tidak butuh memberikan nutrisi yang jernih, yang baik, yang bening, yang membuat kita sehat baik di dunia maupun akhirat? Kalamullah Al-Quran yang dipelajari adalah salah satu pedoman hidup yang akan membawa kita ke akhirat kelak. Ketika Al-Quran ini sudah digaungkan dengan cara-cara dibaca dengan tartil, dan pilihan membaca itu bukan hanya pilihan menggunakan metode, bukan pilihan kita untuk membaca Al-Quran dengan tajwid, tetapi merupakan sebuah kewajiban
bagi kita yang masih hidup ini untuk membaca Al-Quran dengan tajwid. Mudah-mudahan ibu-ibu kami, bapak-bapak kami, wali murid semua yang sampai saat ini belum bisa ngaji, di metode tilawati ada programnya, dari anak-anak remaja sampai kakek nenek, sehingga ayo kita sama-sama belajar Al-Quran. Jangan sampai kita akhir ayat kita belum bisa baca Al-Quran. Metode tilawati di bawah pimpinannya Ustaz Sahrul nanti di Ampenan, silakan kami daftar untuk menjadi pengguna atau mau belajar metode tilawati kelas remaja. Ada, jadi tidak ada kata-kata terlambat seperti yang disampaikan anak-anak kita tadi. Kemudian di metode tilawati ini sebuah unggulannya yang sudah diluncurkan kembali pada tanggal 12 Mei 2025 langsung oleh Kementerian Republik Indonesia, yaitu bekerjasama dengan Lembaga Nurul Falah Surabaya, Pusat Tilawati membuat kerjasama BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, bagi ustadz-ustadzah yang sudah melaksanakan diklat. Insya Allah ke depan kita undang tenar pusat untuk melaksanakan diklat BNSP ini, sehingga akan mendukung karir-karir bagi para ustadz-ustadzah yang sudah memiliki syahadah minimal level 1. Jadi persyaratannya harus ke tilawati. Sudah masuk ke tilawati harus melalui diklat kurang lebih 2 hari. Kemudian selesai diklat, lulus bersyahadah, boleh untuk mengikuti diklat BNSP yang tahap pertama. Jadi ada 3 tahapnya itu. Nah, bagi jamaah yang kepingin memperoleh NRP melalui BNSP, silakan bergabung kepada kami dengan menggunakan metode tilawati. Kemudian sebagai ketua cabang Tilawati Lombok, kami sudah kurang lebih 2 tahun memegang tilawati. Namun sebelumnya dari sejak 2021 kami sudah menggunakan metode tilawati. Alhamdulillah di 2024 kemarin dari Direktur Tilawati Pusat mempercayai untuk cabang Lombok dipegang oleh saya sendiri dan beberapa tim-tim kami yang bekerja. Bagi para wali murid, para ustadz-ustadzah, tamu undangan yang membutuhkan sosialisasi, yang membutuhkan diklat metode tilawati, silakan menghubungi rekan-rekan kami, menghubungi guru-guru kami dimanapun berada. Kami siap untuk datang melaksanakan sosialisasi di masyarakat, baik di lembaga formal maupun non formal. Dan sebagai ucapan terima kasih kembali kepada umatul Islas, teruslah berjuang. Ini baru 2 kali, masih banyak kali lagi ke depan, dan supaya ke depan lebih baik, mari kita sama-sama bekerja sama. Dan pelaksanaan wisuda kali ini sudah ada semacam SOP yang diturunkan dari pusat dan lembaga-lembaga lain ke depan. Ketika wisuda, jangan buat wisuda menurut versi sendiri-sendiri, tapi kita buat wisuda ini versi metode tilawati yang sudah ditandatangani oleh Direktur Tilawati Pusat. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Saifuddin selaku Ketua Cabang Tilawati Lombok. Acara selanjutnya, sambutan Kabid Tahfiz Tilawati Pusat Surabaya
kepada Ustadz Muhammad Hasan Zamzami Al-Hafidh. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kok lemes? Ayo dijawab dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allamal insan 'allamal Qur'an 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'ah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yang kami hormati para alim ulama, para masyayikh, para asatidz, wabil khusus yang terhormat Kepala Bidang Kabid-Dor Pemda Lombok Barat Haji Supardi, Bapak Haji Supardi MKes. Yang kami hormati Bapak Haji Alwi, yang kami hormati Ibu Hajah Sri Wulan, dan yang sama-sama kita hormati Kepala Cabang yakni Ustadz Saifuddin. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengawal, mengembangkan bagaimana cara belajar Al-Quran, bagaimana cara mengamalkan Al-Quran, dan bagaimana mengembangkan dakwah Al-Quran di Lombok Barat ini, bahkan bisa menyampai seluruh yang ada di Pulau Lombok ini. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, panjang umur. Yang kami hormati guru-guru tilawati yang saat ini hadir di tengah-tengah kita, dan yang kami hormati kepada tamu undangan beserta wali santri yang saat ini alhamdulillah putra-putrinya diwisuda. Wisuda ini adalah jalan awal bagaimana anak-anak bisa melanjutkan ke program selanjutnya. Masih banyak sekali, program selanjutnya adalah tahfidzul Quran. Tidak hanya bisa membaca, namun bisa menghafal Al-Quran, kemudian menghafalkan maknanya dan bisa mengamalkan di dalam kehidupan, sehingga anak-anak bisa menjadi cahaya Al-Quran untuk umat dan peradaban yang ada di Indonesia. Dan yang kami hormati serta kami banggakan anak-anak kami yang saat ini diwisuda. Mudah-mudahan anak-anak ini diberikan keistiqomahan
dalam menghafal, dalam belajar ilmu Al-Quran, sehingga bisa menjadi penerang bagi seluruh umat yang ada di Indonesia, bahkan internasional. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali melimpahkan taufiknya, hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat hadir di acara wisuda khataman Al-Quran yang kedua ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada yang jawab ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah, maka dia akan kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebagaimana doa yang dilantunkan oleh adik-adik kita tadi, ij'alil qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'ah. Mudah-mudahan dengan kita menjawab salawat, dengan kita selalu membaca Al-Quran, mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Doa yang dibaca oleh adik-adik kita itu maknanya sangat luar biasa, sangat dahsyat. Kalau jenengan bisa mengetahui artinya, saya contohkan, Allahumma zayyinna bizinati khatmil Qur'an. Ya Allah, hiasilah kami, hiasilah kehidupan kami ini dengan Al-Quran. Jadi anak-anak tadi mendoakan kita itu doanya sangat dahsyat sekali, yang mana doa ini yang dilantunkan, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Arwani Kudus. Jadi doa yang dibaca oleh anak-anak ini adalah yang ditulis oleh Yai Arwani Kudus. Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini kita berada di tengah realitas bangsa yang sedang diuji dengan banyak krisis, banyak demo di mana-mana. Ini sangat miris sekali. Bahkan kemarin saya melihat status dari Ustaz Syahrul itu, gedung DPR dibakar. Nah, ini bukan merupakan ciri khas orang yang memiliki ilmu Al-Quran. Kalau orang yang memiliki ilmu Al-Quran, orang yang selalu dekat Al-Quran, tidak akan melakukan seperti itu. Sebagaimana dengan pejabat-pejabatnya pun juga tidak sampai seperti itu, jikalau di hatinya ada Al-Quran. Di tengah kegelapan itu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan cahayanya Al-Quran di tengah-tengah masyarakat, yakni dengan diwisudanya anak-anak yang ada di depan ini adalah bentuk bagaimana kita menghadirkan cahaya di negeri ini. Sebagaimana firman Allah, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran itu merupakan petunjuk yang sangat lurus. Dengan diwisudanya anak-anak ini sebagai aset kita, aset negara untuk penerus kita, sehingga anak-anak ini nanti ketika besar akan menjadi penerang bagi bangsa. Tidak ada namanya demo dengan melakukan kekerasan, tidak ada pemerintah yang koruptor,
yang korupsi, tidak ada pemerintah yang ya banyak sekali. Sekarang banyak sekali tingkahnya pemerintah yang seperti itu, luar biasa ya. Jadi miris sekali. Saya bersyukur bisa hadir di wisuda ini karena anak-anak ini memberikan cahaya bagi kita semua. Hadirin rahimakumullah. Mungkin sebagian orang menganggap bahwa wisuda bin nadhar, ya, wisuda khatam Al-Quran hanyalah langkah kecil. Tetapi sesungguhnya inilah pondasi utama bagi anak-anak, bagi bangsa. Dalam membangun generasi Quran, dari bacaan yang benar akan lahir hafalan yang kuat. Dari hafalan yang kuat akan lahir pemahaman yang kuat dan yang mendalam. Dan dari pemahaman yang mendalam akan lahir pengalaman yang nyata dalam kehidupan. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hari ini anak-anak kita termasuk golongan yang terbaik itu, termasuk golongan khair. Khairukum man ta'allamal Qur'an. Masih dalam tahap ta'allamal Qur'an, tahap belajar. Mereka belajar Al-Quran, anak-anak yang ada di depan ini belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Dan insya Allah kelak mereka juga akan mengajarkannya, yaitu wa'allamah. Jadi anak-anak ini posisinya masih dalam proses khairukum man ta'allamal Qur'an. Mudah-mudahan karena ini cahaya kita, mudah-mudahan anak-anak ini nanti bisa menjadi wa'allamah, sebagai pengajar untuk generasi selanjutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini adalah hari bersejarah bagi anak-anak. Tapi ingatlah anak-anakku semuanya, wisuda ini adalah tahap pertama bagaimana anak-anak ini bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi jangan bangga dulu, biasa-biasa saja, boleh bergembira sebagai apresiasi untuk diri kalian. Karena masih banyak sekali pembelajaran selanjutnya, tidak hanya membaca Al-Quran, masih banyak sekali. Setelah baca Al-Quran, kemudian menghafalkan. Setelah menghafalkan, memahami maknanya. Kalau kami dulu di pesantren, setelah hafal Quran wajib menghafal terjemahnya. Jadi setelah hafal Al-Quran diwajibkan untuk menghafalkan terjemahnya. Setelah itu dipandu untuk memahami bagaimana kandungan yang sudah dihafalkan itu, sehingga Al-Quran ini benar-benar melekat di dalam hatinya anak-anak. Mudah-mudahan nanti Ustadz Syaifuddin akan membuka tahfidz, selanjutnya terjemah, dan beliau-beliau ini anak-anak yang ada di depan menjadi bisa mengajarkan sebagai wa'allamahnya, wa'allamah, sebagai pengajar Al-Quran atau sebagai khatimul Quran. Kepada orang tua kami berpesan, hari ini panjenengan semua sedang memetik hasilnya, tapi belum semuanya, baru 10%, okay? Baru 10% panjenengan memetik hasil belajarnya anak-anak. Mohon kepada orang tua untuk selalu mendukung, untuk selalu mendoakan. Mendukung ini banyak, mendukung dari kesemangatan, mendukung dari motivasi, mendukung dari pembiayaannya.
Kalau kita membaca kitab Al-Ala itu ada 6 ya. Ada 6 peran orang tua dalam menghantarkan anaknya menuju kesuksesan. Ala la tanalul ilma illa bi sittati sa'umbi ka'am majmu'iha bi bayani. Jadi ada 6. Nanti sebagai PR-nya jenengan cari, jenengan googling kitab Al-Ala, kemudian peran orang tua dalam mendidik anak. Jenengan cari nggih? Jenengan cari, boleh sekarang dicari. Sebagai orang tua tidak hanya material saja, tetapi harus ada namanya usaha tirakat. Kalau panjenengan ingin berhasil anak-anaknya, tidak hanya mendorong motivasi, tidak hanya mendorong materialnya saja, tapi panjenengan harus tirakat. Tirakatnya apa? Tidak ngerasani kalau dalam bahasa Jawa. Kalau di lomba apa kira-kira? Ngerasani itu apa, Bapak Ibu? Ngerasani itu ngomongin orang tapi di belakang. Bahasa Lomboknya apa? Ghibah ya. Bahasa Arabnya ghibah. Jenengan tirakat tidak ghibah, itu juga termasuk tirakat. Jadi tidak hanya tirakat itu tidak hanya puasa saja, tidak hanya membaca Al-Quran tidak, tapi menjaga lisan, menjaga perilaku itu termasuk tirakat. Karena apa? Dulu pengalaman kami ya, ketika di pondok, kuku panjang itu mempengaruhi hafalan. Kuku yang panjang itu mempengaruhi hafalan. Kemudian selain itu, ketika santri bertengkar itu juga mempengaruhi hafalan, mempengaruhi pelajarannya anak-anak. Dulu saya ingat sekali, zuhur itu saya bertengkar dengan teman pondok. Kemudian asar saya disimak sama guru, langsung bulet, langsung tidak jalan hafalan saya. Nah ini jadi pengaruh-pengaruh pembelajaran di dalam Al-Quran itu luar biasa. Kalau panjenengan sebagai pengajar Al-Quran, maka jauhilah maksiat-maksiat, jauhilah omongan-omongan yang kotor. Nah, ini terutama untuk orang tua, karena panjenengan mendidik anak itu juga sebagai contohnya anak ya. Jadi jangan sampai panjenengan melakukan hal-hal yang negatif. Di dalam Al-Quran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Jadi orang tua harus bisa mencegah dari hal yang buruk dan melakukan hal-hal yang positif. Karena apa? Nanti pengaruhnya terhadap anak-anak itu luar biasa. Pengaruhnya luar biasa. Jenengan tirakat nanti berpengaruhnya kepada putra-putri panjenengan. Jenengan melakukan hal yang negatif, anak-anak kesulitan dalam mempelajari Al-Quran. Panjenengan melakukan hal yang positif, itu memberikan efek, anak-anak nanti diberikan kemudahan dalam belajar Al-Quran. Oleh karena itu kami berpesan kepada orang tua untuk selalu menjaga tidak melakukan hal-hal yang negatif, tapi lakukanlah yang positif, selalu positif dan positif, sehingga anak itu akan diberikan kemudahan dalam belajar Al-Quran. Selanjutnya,
pesan untuk para asatidz, untuk para guru, para ustadz dan ustadzah, kami Tilawati Pusat sangat-sangat berterima kasih kepada para guru, kepada kepala cabang yang sudah mendidik anak-anak sampai pada saat ini anak-anak bisa diwisuda. Tentu tidak mudah, sebagaimana tadi yang sudah diceritakan oleh Ustadz Saifuddin. Tentu tidak mudah. Pasti waktunya banyak tersita, pasti energinya banyak tersita. Karena apa? Namanya mengajar ya, perlu namanya kesabaran ya, terutama ustadz ustadzah yang mengajar di lembaga, minta tolong hatinya ditata, harus benar-benar menjadi namanya khadimul Quran. Jangan hanya mengajar kemudian pulang tidak bertanggung jawab, tidak mendoakan. Karena guru itu adalah tidak hanya mengajar, tapi jenengan mengajar kemudian ketika di rumah harus selalu mendoakan. Itu adalah guru yang sejati. Kemudian kami berpesan kepada seluruh yang hadir pada siang hari ini, alhamdulillah Tilawati di Lombok ini sudah ada sejak 2017, nggih Ustaz nggih? Sejak 2017 Tilawati sudah ada di Lombok ini. Mari kita sebagai orang muslim, ayo bersama-sama mengembangkan, mendukung, baik itu dukungan emosional maupun non emosional, sehingga pembelajaran Al-Quran yang ada di NTB ini atau di Lombok bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan predikat yang terbaik. Jenengan dukung. Ini di depan kami ada Ustadz Saifuddin selaku Kepala Cabang Tilawati. Ayo kita dukung bersama. Beliau memiliki banyak program, dari anak-anak hingga nenek-nenek. Nenek-nenek. Ada program untuk anak-anak, ada program untuk dewasa, kemudian ada program untuk remaja dan aki-aki dan nini-nini. Semuanya ada programnya di Ustadz Saifuddin. Karena belum tentu mbak-mbak yang ada, yang hadir di sini belum tentu bisa membaca Al-Quran dengan baik. Bapak-bapak juga belum tentu bisa membaca Al-Quran dengan baik. Belum tentu juga bagaimana mengetahui hukum tajwidnya. Nah, ini tadi luar biasa anak-anak kita sudah memaparkan mulai dari tajwid yang dasar hingga tajwid yang luar biasa ya. Mulai dari idhar, ikhfa, kemudian hukum ro, kemudian hukum lam. Ini luar biasa. Tepuk tangan untuk ananda semuanya yang ada di depan ini. Bapak Ibu semuanya yang ada di sini siap mendukung programnya Tilawati? Ya. Siap mendukung programnya Kepala Cabang? Ya, mudah-mudahan dengan kesiapan ini semuanya hatinya tergerak untuk sama-sama belajar Al-Quran, sama-sama mendakwahkan Al-Quran, sehingga negeri ini mendapatkan cahayanya Al-Quran. Hadirin yang kami hormati, semoga wisuda ini menjadi awal yang baik untuk lahirnya generasi Quran yang akan membawa cahaya Al-Quran ke seluruh penjuru negeri. Mari kita dukung bersama anak-anak kita ini agar istiqomah bersama Al-Quran demi masa depan agama,
demi masa depan bangsa dan peradaban kita semua. Akhir kata, saya mewakili manajemen Tilawati Pusat Surabaya, Pusat Pembelajaran Al-Quran Metode Tilawati, mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan keluarga serta lembaga Ummatul Ikhlas. Mudah-mudahan kedepannya lembaga ini bisa menjadi lembaga yang berkembang pesat dan dipercaya oleh umat yang ada di Lombok ini. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Muhammad Hasan Zamzami selaku Kabid Tahfiz Tilawati Pusat Surabaya.